Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Adi Saputra. Nama saya Muhammad Fatwi Guna. Kami dari kelas 3IA11 akan mempresentasikan tugas kami sebagai bahan untuk ujian, yaitu membuat sebuah animasi 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender. Di sini kami membuat animasi berupa kamar tidur. Berikut tampilan animasi yang telah kami buat di aplikasi Blender-nya. Yang pertama, kami membuat objek kamar tidur, yaitu ada kerangka kamar tidurnya, terus ada kasur, ada bantal, ada selimut. Objek selanjutnya itu ada lemari, setelah itu ada meja, ada kursi, terus ada monitor, dan yang terakhir yaitu ada pintu dan ada jendela. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya dalam membuat objek tersebut. Langkah pertama, buka Blender. Saat membuka Blender akan muncul cube yang bisa kita gunakan untuk membuat lantai dengan cara mengubah ukuran cube tersebut menggunakan scale atau S dan position atau G. Tampilannya seperti itu. Selanjutnya yang kedua, setelah membuat lantai, kita akan membuat dinding kamarnya dengan menambahkan cube baru dengan cara menekan shortcut Shift+A, terus mesh, selanjutnya pilih cube. Yang ketiga, jika sudah membuat cube baru, edit ketebalan dan kelebaran dari cube tersebut menggunakan scale dan position. Jika sudah sesuai, beri loop cut atau tekan Ctrl+R pada bagian pinggir cube, lalu extrude atau tekan tombol E untuk membuat sudut ruangan. Berikut tampilannya. Selanjutnya yang keempat yaitu, karena kamar yang akan kita buat, yang pertama kita akan membuat model kasur. Pertama kita buat tatakannya, yaitu kerangkanya untuk menaruh kasur dengan cara membuat cube seperti biasa dan dimodeling menggunakan scale, position, loop cut untuk memisahkan bagian-bagian yang ingin ditimbulkan menggunakan extrude atau tombol E. Contohnya seperti pada bagian kaki kasur dan senderan atas kasur. Berikut tampilannya. Yang kelima, setelah membuat bagian bawahnya, lalu membuat bagian kasur atasnya menggunakan cube, lalu diberikan bevel agar kasur tersebut mempunyai sudut yang tumpul dengan tujuan terlihat menyerupai bentuk nyatanya. Untuk mengatur bevel, kita menggunakan loop cut atau Ctrl+R untuk mengatur posisi bevel. Yang keenam, setelah membuat kasur, langkah selanjutnya membuat bantal. Membuat bantal sama saja caranya dengan membuat kasur, hanya saja ukurannya lebih kecil. Karena satu bantal terlihat lebih aneh, jadi kita membuat dua bantal. Untuk memudahkannya, kita menduplikat objek bantal yang sudah ada dengan shortcut Ctrl+D atau duplikat. Tampilannya berikut itu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu membuat selimut. Membuat selimut menggunakan plan yang terdapat dari properties add, terus pilih mesh, selanjutnya pilih plan. Jika sudah add plan, lalu ke bagian fisik properties. Aktifkan bagian crop untuk memberikan efek seolah-olah objek tersebut terbuat dari kain. Jika sudah, pencet space untuk memulai animasi pada timeline yang bertujuan untuk mensimulasikan psikis pada objek kain tersebut. Itulah tampilannya. Yang kedelapan, yaitu membuat meja dan kursi. Membuat meja dan kursi sama saja seperti membuat selimut, bantal, dan kasur, hanya saja mungkin cara pembuatan editnya lebih berbeda sedikit. Selanjutnya yang ke-9 yaitu membuat lemari. Membuat lemari menggunakan cube yang di scale. Lalu buat bagian pintu di sini, kita membuat lemari dengan sistem pintu geser. Oleh karena itu, pintu yang di bagian kanan dan kiri tidak sejajar dan pada bagian kanan pintu lemari kita berikan motif masuk
ke dalam agar tidak terlihat monoton, yang dibuat dengan cara di-insert lalu didorong sedikit ke dalam menggunakan position. Berikut tampilan lemarinya. Untuk langkah selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pak. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Langkah ke-10, membuat pintu kamar. Pertama-tama, kita lubangi dinding terlebih dahulu dengan cara membuat objek cube dan sesuaikan ukuran lubang pintu dengan ukuran pintu. Jika sudah duplikat objek tersebut dengan tujuan objek 1 untuk modeling pintu dan objek 2 untuk melubangi pintu. Pertama, kita lubangi dinding. Caranya dengan menaruh salah satu objek tadi ke dinding. Usahakan objek tersebut menembus dinding. Jika sudah menembus dinding, select dinding, lalu ke bagian modifier properties, kemudian add modifier, lalu boolean. Lalu setting boolean untuk memilih objek yang ingin dilubangi dengan menekan eyedrop pada bagian table objek. Nah, objeknya seperti itu. Lalu tekan kotak yang menembus dinding. Tadi jika sudah, tinggal di-apply dengan shortcut Ctrl A. Kemudian modeling pintu menggunakan objek yang tadi, lalu dimodeling menggunakan loop cut untuk membuat bagian gagang pintu dan motif ke dalam menggunakan insert di bagian atas, tengah, dan bawah tengah agar tidak terlihat monoton. Nah, tampilannya seperti itu ya. Yang angka 11, membuat jendela. Cara membuat jendela dengan melubangi dinding, makanya sama dengan melubangi pintu. Berikan objek dengan ukuran yang sesuai, lalu diberikan boolean. Setelah itu, gunakan tool loop cut, shortcutnya Ctrl R, di bagian tengah dinding. Setelah sudah mengatur bagian-bagian yang ingin dibuat, seperti pembatas kaca, langsung saja di-extrude bagian-bagiannya. Tampilannya seperti itu. Lalu langkah ke-12, membuat monitor atau TV untuk menambahkan furnitur pada ruangan kamar. Membuat ini sama saja dengan membuat objek lain. Tool yang digunakan hanya scale, position, loop cut, dan extrude. Tetapi di sini kita membuat kaki monitor atau TV dengan cara menggunakan 2 silinder yang diduplikat dan diberikan boolean yang menghasilkan efek seperti bulan sabit. Tampilannya seperti itu. Lalu 13, setelah semua objek jadi, langkah selanjutnya yaitu memberikan warna base color pada objek-objek yang ingin diberi warna. Memberi warna pada objek bisa dilakukan dengan cara menseleksi objek yang ingin diberikan warna, lalu ke bagian material, properties, lalu new, plus new, lalu base color, terus pilih warna yang diinginkan. Nah ini tampilan setelah diberikan warna. Lakukan hal yang sama ke objek yang ingin diberikan warna base color. Lalu langkah 14, memberikan 2 warna pada satu objek dengan cara menseleksi bagian sisi objek yang mau diberikan warna yang berbeda. Setelah menseleksi sisi-sisi objek, pergi ke bagian material, properties, lalu plus new untuk menambahkan warna baru, color base, lalu ke color base, pilih warna untuk sisi lain dari objek tersebut, lalu align untuk mengapply material. Contohnya pada gambar di bawah, di gambar itu, ya di beda warna gitu. Lalu langkah selanjutnya, angka 15, jika memberi warna belum cukup, kita bisa memberikan objek image tekstur agar terlihat lebih menyerupai dengan benda aslinya. Menambahkan tekstur dengan cara pergi ke bagian material, properties, lalu plus new, lalu ubah color base menjadi image tekstur. Lalu open, lalu pilih atau cari file tekstur yang sudah kita download dari Google juga ada. Lalu open image, maka tekstur akan terupload atau terapply ke objek tadi. Jadi kalau pada bagian ini tuh harus kalau mau add tekstur itu harus di-download dulu teksturnya dari Google ada. Lalu langkah, nah itu cara-caranya seperti itu. Nah,
Nah, itu setelah hasil dari tadi, setelah diberikan teksturnya. Saya memilih tekstur itu agar terlihat lebih selimut. Jika langkah selanjutnya, jika semua sudah selesai, maka selanjutnya atur lighting sesuai tempatnya agar semua objek terkena cahaya. Kemudian setting angle kamera untuk merender ruangan kamar tersebut dengan cara pencet 60 pada keyboard untuk masuk ke dalam fog atau point of view kamera. Jangan lupa setting kamera untuk memudahkan menggerakkan kamera menggunakan mouse dengan cara ke view lalu ke centang biru bagian kamera to view. Nah, yang itu tuh. Langkah terakhir tuh setelah setting posisi kamera dan lightingnya, selanjutnya render menggunakan shortcut F12. Ini hasil akhir rendernya seperti ini. Nah, itu bantal, terus selimutnya udah dikasih teksturnya. Nah, kalau base color itu yang di lemari. Nah, itu yang lemari itu sama dinding itu pakai ya TV monitor dan lainnya itu menggunakan base color. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.